Shalom, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan. Saat ini kita akan belajar satu pelajaran, yaitu dengan judul dikejutkan oleh kasih karunia. Terlebih dahulu kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus menyertai dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu. Saat ini kami belajar firman Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Para pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah melalui pelajaran ini, iman kami semakin dikuatkan, dan kami semakin merasakan dan mengenal kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita dikejutkan oleh anugerah. Yang menjadi ayat hafalan kita adalah Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel memiliki kesempatan kedua untuk memasuki tanah perjanjian. Yosua menjalankan misi itu dengan penuh kesungguhan. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengirim mata-mata untuk mempelajari keadaan di tanah Kanaan. Bagaimana sistem pertahanannya, kesiapan militernya, ketersediaan air, dan sikap penduduk terhadap pasukan Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tapi janji Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Banyak orang berpikir bahwa bila Tuhan sudah berjanji, maka kita tinggal menunggu saja. Namun kebenarannya adalah dukungan ilahi tidak pernah menggantikan usaha manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun Allah yang penuh kasih karunia, ia tetap memanggil umatnya untuk bertindak dengan iman. Disinilah kita belajar bahwa kasih karunia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Seringkali mengejutkan kita dengan cara-cara yang tak terpikirkan sebelumnya. Saudaraku, Allah yang memberi kesempatan kedua. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang memberikan kesempatan kedua bahkan berkali-kali. Alkitab mencatat berulang kali bagaimana Tuhan menawarkan kesempatan baru bagi mereka yang mau bertobat, bagi mau yang memperbaharui hidupnya. Anugerah berarti menerima sesuatu yang tidak layak kita terima. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Allah menawarkan kepada setiap orang kemungkinan untuk memulai hidup baru, untuk bertobat dan meninggalkan dosa. Petrus sendiri mengalami anugerah ini ketika ia jatuh ke dalam dosa penyangkalan. Namun kemudian dia dipulihkan. Dia lalu mendorong jemaat untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Dan kabar baiknya adalah kita mendapatkan lebih dari sekedar kesempatan kedua. Kita diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Bangsa Israel diberi kesempatan kedua untuk memasuki tanah Kanaan. Pengalaman ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu memperpanjang kasih karunia-Nya kepada umatnya. Dan kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mengulurkan kasih karunia kepada orang lain yang juga membutuhkannya. Saudara, pelajaran kita ini sungguh luar biasa. Kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Ada pelajaran penting dari seorang wanita di tempat yang tak terduga, Rahab. Kisahnya mengandung pelajaran yang dalam tentang kasih karunia. Rahab seorang wanita yang berdosa dari kota yang penuh kejahatan, mengambil resiko besar untuk menyelamatkan dua pengintai bangsa Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang tindakan berbohong untuk melindungi mereka bukanlah sesuatu yang benar. Dan Alkitab tidak pernah memuji kebohongannya. Namun Allah melihat iman yang tumbuh di hatinya. Iman yang lahir di tengah lingkungan yang rusak. Di dalam kasih karunia Tuhan, Allah melihat potensi iman dalam diri Rahab. Dan melalui imanlah ia diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan,
Rahab menunjukkan keberanian yang luar biasa. Iman yang berapi-api dan memilih untuk berpihak kepada Allah Israel. Karena pilihan itulah, ia tidak hanya diselamatkan dari kehancuran Jericho, tapi bahkan menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Selain diberkati oleh Tuhan, melalui Rahab, kita melihat bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia Allah. Dalam pelajaran kita di sini, dari pelajaran sekolah sahabat kita, ada teladan dari Rahab dan orang Gibeon. Kisah Rahab memiliki kemiripan dengan kisah orang Gibeon dalam Yosua 9 ayat 1 sampai 20. Boleh kita baca di Alkitab kita atau melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Keduanya mengakui kuasa Allah dan menyadari bahwa kemenangan Israel bukanlah hasil kekuatan manusia, tapi karena Tuhan sendiri yang bekerja. Namun perbedaannya adalah bahwa Rahab bertindak dalam iman yang murni, sementara orang Gibeon menggunakan tipu daya untuk mencari keselamatan. Meskipun demikian, keduanya menunjukkan satu hal yang penting. Apa itu? Mereka tidak melawan rencana Allah, melainkan mencari persekutuan dengan umatnya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bersedia menerima siapapun, asal ada iman dan kerendahan hati untuk datang kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bersedia menerima siapapun, asal ada iman dan kerendahan hati, dan mau kita bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Rahab menjadi contoh tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang berbalik kepada Allah untuk memohon belas kasihan. Walaupun Rahab seorang wanita yang berdosa, tapi Tuhan menerimanya. Kasih karunia berlimpah bagi Rahab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah selalu mengejutkan. Ia bekerja di tempat dan melalui orang-orang yang tidak kita sangka. Seperti bangsa Israel, kita pun menerima kesempatan kedua. Seperti Rahab, kita pun dapat diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya pelajaran ini menumbuhkan iman kita untuk tetap setia dan mau mengulurkan kasih karunia yang sama kepada sesama kita, kepada orang lain. Karena kita sudah merasakan kasih karunia itu. Dan kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa. Ada banyak juga orang lain juga membutuhkan kasih karunia itu. Ketika kita sudah menerimanya, mari kita juga ulurkan kasih karunia itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kiranya pelajaran ini menguatkan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak terduga dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tuhan tolong kami, agar kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami merenungkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap setia Tuhan. Dan kami juga Tuhan, mengelurkan dan menjadi saluran kasih karunia Tuhan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memberkati pemirsa dimanapun, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.